teman-teman, perkenalkan nama saya Mita Ramadhani dengan NIM 2307116101116. Di sini saya akan membuat video mengenai makna dari hakikat Pancasila, sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5. Yuk simak video saya. Memasuki penjelasan hakikat Pancasila sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih makna hakikat Pancasila itu? Jadi, makna hakikat Pancasila itu adalah suatu sistem filsafat atau ideologi yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sila 1 sampai sila 5 mengandung nilai-nilai yang luhur, yang juga mencerminkan kepribadian bangsa, mulai dari mencerminkan ketuhanan, mencerminkan kemanusiaan, mencerminkan persatuan, mencerminkan kemusyawarakatan, dan yang terakhir adalah mencerminkan keadilan. Selain itu, Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, pada poin 1 ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, diambil dari dua kata, yaitu Tuhan dan Yang Maha Esa. Tuhan adalah suatu sentral kehidupan, memiliki 3 arti, yaitu asal dan tujuan hidup suatu kehidupan, dan asal tujuan segala yang ada. Yang kedua adalah Yang Maha Esa. Esa itu artinya satu, satu-satunya yang ada dan yang maha tunggal. Selain Tuhan, pada hakikatnya tidak ada. Selain Tuhan, adanya hanya sementara saja. Selain Tuhan, adanya diadakan oleh Tuhan. Pada sila 1 ini menjelaskan suatu konsep, yaitu konsep Tuhan dikembangkan oleh suatu keyakinan atau kepercayaan tertentu. Keyakinan atau kepercayaan tertentu biasanya disebut dengan religi atau agama atau kepercayaan. Karena itu, konsep Tuhan identik dengan agama. Di Indonesia banyak sekali agama yang dianut oleh masyarakatnya, sangat beragam. Bertuhan juga identik dengan beragama. Di Indonesia memiliki banyak beragam agama, mulai dari agama Kristen, agama Konghucu, agama Buddha, agama Islam, dan Hindu. Kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat sila kedua ini memiliki dua makna atau dua objek, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan dalam arti adalah manusia. Manusia memiliki wujud, memiliki rohani dan jasmani. Rohani adalah keyakinan, rasa, dan kehendak dari manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah jasmani. Jasmani terdiri dari tanah, udara, dan organ tubuh yang ada dalam diri manusia. Manusia juga memiliki sifat individu dan sosial. Sifat individu, setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan sikap sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia selalu hidup bergantung dengan orang lain, hidup secara berkelompok, dan saling bekerja sama. Manusia adalah aktor utama dalam kehidupan. Manusia adalah objek utama yang penting dalam kehidupan ini. Alam jagat raya dan seisinya diciptakan untuk diabdikan atau digunakan oleh ataupun kepada manusia yang ada di dunia ini. Kita sebagai manusia, sesama manusia, makhluk hidup, kita harus saling menempatkan manusia sebagai manusia. Dalam arti, kita harus menerima keadaan manusia itu atau siapapun apa adanya. Kita sebagai manusia juga harus menjunjung tinggi adab kita, tingkah laku, perilaku kepada semua orang. Menyikapi manusia sebagai manusia, yaitu memberikan sikap yang sopan, memberikan tanggapan kepada orang lain dengan penuh kesopanan agar orang tersebut merasa dihargai oleh kita. Memperlakukan manusia sebagai manusia tidaklah menjadi hal buruk bagi kita. Menjadi manusia yang tidak diskriminatif dan membeda-bedakan adalah kewajiban kita untuk selalu melestarikan makna dari atau arti dari sila-sila Pancasila, khususnya sila Pancasila, sila kedua. Yang ketiga adalah
Hakikat Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, persatuan memiliki arti suatu kesatuan, yaitu setiap satuan atau kesatuan mempunyai karakteristik sendiri seperti suku, daerah, pemeluk, agama, dan sebagainya. Bersatunya berbagai satuan tidak menghilangkan ciri karakteristik masing-masing kesatuan. Kesatuan memiliki makna yang sangat erat. Ciri karakteristik masing-masing satuan untuk bisa bertahan hidup, manusia harus bersatu dengan satu dan dengan yang lainnya. Saling bersatu bisa melalui kerjasama, saling mengisi kekurangan manusia satu dengan manusia lainnya. Apakah kalian tahu? Persatuan dibagi menjadi dua, yaitu persatuan antara manusia yang satu dengan yang lain, persatuan antara manusia dengan tanah tumpah darahnya. Persatuan dengan manusia dan yang lainnya, contohnya seperti kita harus saling menghargai, saling bekerja sama, dan saling bergotong royong. Dan yang kedua adalah persatuan dengan tanah air. Kita berdiri di tanah Indonesia ini, di negara kita ini, jadi kita harus mencintai tanah kita. Kita harus menghargai bangsa Indonesia ini, karena kita hidup di sini. Untuk mencintai bangsa Indonesia ini sangat mudah loh teman-teman. Yuk simak video ini agar kalian tahu bagaimana sih cara mencintai bangsa sendiri. Hai, kamu lagi ngapain? Biasa, lagi mau shopping online. Mau beli kaos. Kenapa nggak beli brand Indo aja? Kan lebih murah. Gak terkenal gitu mereknya. Hai guys, lihat dong, sepatu baruku keren kan? Gile. Mereknya aja naik. Ya iyalah, bagus. Taps. Kenapa ya kita lebih suka membeli produk luar? Pasti alasannya karena produk luar itu kualitasnya lebih oke, terus lebih keren. Dan karena produk luar itu selalu jadi trendsetter. Dan pastinya gengsi kan? Katanya nih, orang-orang malas membeli produk lokal karena harganya lebih mahal. Masa sih mahal? Kalau memang beneran mahal, pasti ada alasannya. Contohnya nih, kalau sobat industri mau beli batik. Batik yang asli itu dibuat murni hasil kerajinan tangan. Baik batik cap atau batik tulis, semuanya dilakukan secara manual oleh pengrajin. Secara teliti, satu persatu, dengan tangan. Perlu waktu yang lama untuk bikin selai kain batik asli. Tentu beda ya dengan kain yang diprint dengan motif batik, atau biasanya disebut batik print yang harganya memang jauh lebih murah. Kenapa? Karena batik print itu satu desainnya bisa dicetak berkali-kali menggunakan mesin. Waktu pengerjaannya juga jauh lebih cepat. Baik batik cap atau batik tulis, keduanya memang langsung dikerjakan manual oleh pengrajin. Inilah yang membuat keduanya eksklusif dan mahal. Mahal itu relatif. Yang perlu kita tanamkan adalah apresiasi atas pengrajin yang sudah memproduksi berbagai produk lokal dengan kualitas baik. Kalau masalah keren, produk Indonesia juga nggak kalah keren kok dari luar negeri. Bahkan, produk-produk kita juga banyak loh diekspor ke luar negeri. Wow, itu hanya beberapa contoh ya. Sebenarnya masih banyak lagi produk Indonesia yang nggak kalah kerennya. Nah, kenapa kita harus membeli produk dalam negeri? Kalau kita membeli produk dalam negeri, berarti uang yang digunakan sebagai jual beli akan tetap berputar di dalam negeri. Nah, itu akan menunjang perekonomian negara kita. Selain itu, dengan meningkatnya kebutuhan akan produk dalam negeri, maka industrinya akan ikut berkembang dan tentunya akan banyak menyerap tenaga kerja. Maka dari itu, ayo dukung produk dalam negeri dengan membeli dan memakai produknya. Jangan lupa posting juga di sosial media kalian, biar makin banyak orang yang tahu kerennya produk dalam negeri.
Kalau begitu kan kita jadi bisa ikut berkontribusi supaya produk dalam negeri bisa bersaing ke pasar internasional. Yuk, cintai produk Indonesia. Teman, perlu kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, seperti semboyan yang kita anut yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun bangsa Indonesia beragam budaya, suku, dan agama, hal tersebutlah yang harus menjadikan kita untuk bersatu, saling menghargai dengan satu yang lain. Walaupun berbeda-beda, itulah yang harus kita tetap junjung tinggi. Selanjutnya adalah sila keempat. Hakikat sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini sila keempat ini memiliki banyak makna sekali ya teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai kerakyatan terlebih dahulu. Kerakyatan berasal dari bahasa Arab yaitu ro'iyah. Sekali lagi, kerakyatan diambil dari bahasa Arab yaitu ro'iyah. Salah satu artinya adalah kepemimpinan. Rakyat artinya rakyat adalah pemimpin. Kerakyatan adalah kepemimpinan rakyat, yaitu rakyat pemilik kedaulatan, kedaulatan adalah rakyat. Apakah kalian tahu ada suatu kalimat yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat? Kira-kira apa ya itu? Yuk, tulis di kolom komentar. Nah, poin yang kedua adalah hikmah kebijaksanaan. Hikmah yaitu kebijaksanaan ataupun kecerdasan. Bijaksana adalah suatu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kebijaksanaan secara arif dengan mempertimbangkan kepentingan dari masing-masing kelompok yang berbeda. Selanjutnya yaitu permusyawaratan atau perwakilan. Permusyawaratan diambil dari kata musyawarah. Musyawarah dilaksanakan dalam forum musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah ini digunakan untuk mengambil tujuan bersama dan kesepakatan dari hasil musyawarah bersama. Keputusan diambil dari musyawarah tersebut atau melalui musyawarah yang melibatkan perwakilan dari berbagai daerah, suku, ras, dan agama supaya tidak terjadi perselisihan antar perbedaan di negara kita. Perlu kalian ketahui, semua keputusan dan kebijakan yang diambil dari musyawarah harus diabdikan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kenapa kepada rakyat? Karena rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi. Nah, kalimat kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat. Yuk kita simak video berikut ini. Nomor 4 pilih siapa? Babah Kempleng. Nomor 4 pilih siapa? Babah Kempleng. Ini ya Nek, sembakonya jangan lupa pilih nomor 05. Lah, di amplop. Nah, ini sembako Nek. Nenek maunya duit tuh. Ini kalau ditotalin lebih dari 100.000 Nek. Makanya Nek, pilih 04 aja. Ini kan yang nenek mau. Nah, ini nih yang merah. Ini kampanye gua, kenapa lu ikutan? Ya lu aja nggak tahu apa yang rakyat sini butuhin. Masyarakat sini butuh duit bukan sembako. Nah, iya Nek, nanti top up lagi ya biar makswin. Lu jangan curi suara gitu dong, asu. Oh, mau duel sekarang? Gas, nggak usah di pemilu. Apa? Itu, Mak. Peraturan pemilu Dunlop 1. Tidak rasis terhadap sesama. Sisanya baca sendiri ya. Misi paket. Misi paket. Ayolah, apaan sih ganggu aja? Kenapa Bang? Paket ini Bu atas nama motor. Paket apa? Lu aja nggak megang apa-apa. Itu Bu paketnya. Gila aja mobil. Woi, bangun lu. Lu beli mobil? Han. Gece ngomong. Nape sih, Mak? Lu beli mobil Pajero, ha? Otong petugas KPPS, Mak. Gaji 1 juta sehari. 1 juta sehari? Misi paket. Paket lu lagi tuh, Tong. Palingan motor. Itu buat emak. Bu, buat emak.
Oh iya, ini juga ada paket umroh buat emak. Alhamdulillah, anak emak udah sukses sekarang. Emak tenang aja, semua dalam kendali Otong. Otong mana, Bu? Otong dia udah nggak di sini, tadi keluar. Pokoknya ibu yang bayar tagihan cicilan bulan ini. 12 juta. Pajero 8 juta, motor 1 juta, iPhone 2 juta. Jadi selama ini dia nyicil. Untung ada pintu kemana aja, Min. Gak bakal ditagih dah. Nah, tuh si Tuh Otong. anak gua si Otong, lurus aja dah tuh. Otong mau diapain? Gak diapa-apain kok, cuma potong dadu. Sikat bos. Oke, waktunya sudah habis. Nomor urut 5 masih dengan tema pertahanan. Langsung aja nomor urut 4 untuk menanggapi urut 5. Waktunya 1 menit dari Bapak ngomong. Divisi misi katanya mensejahterakan rakyat Dunlop, tapi nyatanya 500 tahun lalu ibu melanggar HAM dengan menghancurkan Pulau Selop sampai jadi 2. Datanya aja udah Bu, salah lu. sabar Bu, nanti ada bagian ibu menanggapi. Apakah ibu yang akan dipilih rakyat Dunlop sebagai pembunuh? Oke, waktunya habis Bapak. Waktunya nomor urut 5 menanggapi urut 4 dalam waktu 30 detik. Gua di situ memperjuangkan tanah Dunlop. Semua gara-gara bapak lu no yang ngejajah Dunlop, dan sekarang lu lagi mau jadi presiden. Lagian gak ada juga yang mau milih penjajah jadi presiden. Oke, waktu habis, waktu 30 Gak detik. bakal selesai kalau di debat. Ya emang gak bakal selesai tanpa Mohon kekerasan. tenang Bu. Bacot! Kita tentuin yang menang di pemilu ini. Nomor urut 4 dan 5 didiskualifikasi karena ribut dan meninggalkan debat. Presiden Dunlop 2024-2029 jatuh ke nomor urut 6. Wah, kita jadi presiden, Dora. Apaan sih lu so asik? Itoriu. Nah, setelah kalian sudah menonton video yang ditayangkan tadi, jadi jawabannya adalah demokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Nah, yang terakhir adalah sila 5, yaitu hakikat sila 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial yang memiliki arti keadilan yang tidak saja dari segi hukum, tetapi keadilan ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai dan etika sosial dalam hidup bermasyarakat. Keadilan yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya setiap pemimpin. Keadilan yang menyejahterakan semua pihak tanpa ada pengecualian, tanpa ada perbedaan. Bukan keadilan yang hanya semata-mata berorientasi pada kebenaran dan kemenangan. Keadilan dan kemakmuran adalah dua hal yang harus dicapai secara seimbang, namun tetap mendahulukan keadilan atas kemakmuran. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memiliki makna yang sangat besar sekali loh teman-teman. Kenapa? Karena kita memiliki beragam suku, budaya, dan ras, tapi kita tetap harus memiliki sifat adil dalam hal apapun, tidak membeda-bedakan jenis kulit, ataupun golongan, ataupun ras pada semua orang. Di sini saya akan menayangkan sebuah video agar kalian tahu lebih lanjut mengenai keadilan di bangsa Indonesia ini. Nah, dari video yang sudah saya tayangkan tadi menjelaskan bahwa suatu ras, golongan, atau agama, ataupun suatu pendapat kita yang berbeda, kita harus tetap adil dalam arti hal apapun. Jadi, secara keseluruhan, kesimpulan yang
Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hakikat Pancasila sebagai landasan ideologis dan moral untuk menciptakan suatu kehidupan di bangsa Indonesia ini menjadi kehidupan yang harmonis, adil, bermartabat dalam bingkai negara. Selain itu, isi dari hakikat Pancasila sila 1 sampai sila 5 adalah suatu kesatuan yang telah mencerminkan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Terima kasih teman. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tentang hakikat Pancasila sila 1 sampai sila 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.